Halo semuanya, aku Feren bersama dengan Ibu Ani. Hari ini kita mau membahas lebih dalam mengenai points of view. Nah, Bu Ani, sebelumnya points of view itu apa sih? Jadi points of view itu metode atau alat kreatif yang membuka pikiran, membuka hati seseorang untuk bisa berdaya melalui media foto. Feren suka foto enggak? Aku suka foto. Punya Instagram enggak? Punya. Nah, kayaknya semua orang sekarang suka foto ya. Kalau Bu Ani kenapa suka points of view sih? Nah, ini ceritanya dulu waktu pertama kali saya mengenal points of view, waktu itu tertarik dengan wah kok ini bagus ya, banyak kartu-kartu fotonya itu cantik-cantik gitu. Kemudian ada lilin di tengah, ada bunganya, pokoknya menarik gitu. Terus dekorasi di ruangan itu tuh bagus banget, itu waktu training. Nah terus wah tertarik, ini apa? Loh kok ternyata kartu-kartu foto itu punya makna ya, yang bisa untuk refleksi diri sendiri. Nah itu mulai dari situ saya suka dengan points of view. Dan ketika belajar ikut sertifikasi points of view ini, saya jadi lebih mengerti lagi gitu. Wah, dengan pakai points of view ini itu menyenangkan. Karena kesannya itu kita bermain. Kalau zaman dulu itu bermain kuartet gitu loh, bermain kartu gitu, bermain. Jadi fun, menyenangkan. Terus juga fleksibel. Mau digunakan untuk orang tua bisa, anak kecil bisa, apalagi anak milenial seperti Feren. Nah, kan yang suka seneng foto-foto kan. Nah, itu bisa banget. Mau jumlahnya sedikit, jumlahnya banyak, mau dipakai sendiri bisa. Gitu. Jadi mau topiknya apa saja, mau topik training tertentu gitu bisa. Misalnya konseling, komunikasi bisa. Tapi misalnya mau aduh kok sedang galau ya, ini sedang mikirin sesuatu gimana ya gitu, itu kita bisa juga pakai kartu foto ini. Terus juga efisien. Kenapa kok efisien? Dan pengalaman saya nih, jadi kok misalnya konseling biasanya kan untuk mancing-mancing itu lama gitu. Nah ini dengan orang diajak cerita dari foto gambar kartunya gitu, dia sudah langsung cerita gitu. Dan terus dia juga bisa menemukan dirinya sendiri di foto itu. Jadi kan jadi memberdayakan untuk klien tersebut. Nah itu membuat aku makin suka gitu dengan points of view. Ini semua ya kartunya ya, Bu? Ya, ini alat-alat points of view-nya yang saya punya. Mau tahu? Iya, beda-bedanya itu apa? Nah, ini aku beritahu ya. Ini yang namanya The Coaching Game. Nah, ini The Coaching Game nih. Ini yang paling tua. Nah, ini paling pertama kali itu seperti ini. Ini di sini ada kartu-kartu, ada kartu foto dengan ada kata-katanya seperti ini. Ada 65 kartu. Jadi kartu ini foto-foto yang diambil oleh fotografer dunia. Jadi sudah diuji coba di seluruh dunia ya. Terus di sini ada focus note, catatan fokus. Jadi kalau misalnya nih Feren mau membicarakan topik tertentu begitu, nah bisa pakai ini. Nah, ini bisa disobek, fokus note-nya bisa disobek, terus bisa diginiin. Nah, terus kita bisa ngobrol. Pertama ditulis gitu. Mau topiknya apa, gitu kan? Nah, nanti kapan-kapan kita main, kita belum. Ini mau beritahu dulu. Terus ini ada bukunya juga. Bukunya ini ada buku ceritanya, jadi asiknya gitu ya. Ada buku cerita, ada ceritanya, ada quote-nya, ada pertanyaan refleksinya yang buat inner reset diri sendiri. Selain itu, Feren, ini ada semacam yang disebutnya itu layout chart.
Jadi kalau bingung mau ngapain ya, ini bisa kita pakai ini. Misalnya soal relasi. Nah, misalnya mau soal relasi, ini kita bisa pakai ini juga, step-step pertanyaannya. Kartunya ditaruh di sini gitu ya? Benar, gitu. Nah, kayak gini, ini namanya layout chart. Ini kan tadi foto dengan ada tulisannya. Nah, kalau yang ini, yang kedua itu adalah punktum namanya. Punktum ini terdiri dari 33 kartu. Jadi lebih sedikit. Dan ini foto saja. Tidak ada tulisannya. Kalau tadi kan ada tulisannya. Tulisannya itu terpisah. Tulisannya terpisah nih, ada di sini. Nah, ini ada kartu kata, ada kartu pertanyaan. 33 juga. Nah, ini bisa dipakai untuk refleksi diri sendiri misalnya. Itu bisa digunakan, misalnya saya sedang galau terus saya mau ambil gitu, satu foto, satu kata, satu pertanyaan, terus direfleksikan. Itu bisa. Nah, yang mirip dengan The Coaching Game ini, dulu tuh ada yang namanya refresh nih, ada tiga jenis buku. Ini bukunya ada sama seperti The Coaching Game, ada cerita, ada quote, ada pertanyaan. Nah, kartunya juga sama. Maksudnya ada fotonya, ada satu kata tulisannya. Nah, terus yang beda adalah ini namanya faces. Kenapa faces? Karena ini gambar wajah hitam putih. Gambar wajah hitam putih nih, gambar wajah dari seluruh suku etnik gitu, etnis. Nah, itu hitam putih semua, dari tua muda anak-anak ada semua. Dan juga ada kartu refleks, kartu yang bisa buat refleksi. Ini kartu refleksinya, ini ada katanya. Jadi ini sama sekali tanpa kata-kata, ada kartu refleksinya sendiri. Pasti ada, ya bukan pasti, ini ada buku ceritanya. Buku ceritanya sama, buku cerita, quote sama pertanyaan. Dan juga ini kalau ini pertanyaannya nggak ada, jadi cuman cerita sama quote aja gitu. Nah ya, seperti sama yang ini. Nah, yang ini tuh terbaru ini. Baru tahun ini 2021. Ini jadi masih baru Grace. Ini terbitan terbaru. Karena ini flow yang keluaran maksudnya di masa pandemi. Jadi khusus yang flow ini diciptakan di masa-masa pandemi. Bentuknya seperti The Coaching Game. Jadi foto dengan ada tulisan di bawahnya, sama ada ceritanya juga. Nih ya, ada cerita, terus ada quote dan ada pertanyaannya. Seperti itu. Yang membedakan layout chartnya kan biasanya kayak begini nih, pakai kain gitu kan. Yang kali ini pakai kartu-kartu. Nah, ini layout chartnya pakai kartu-kartu seperti itu. Nah, ini kapan-kapan kita main. Tapi ini untuk mengenal dulu points of view itu apa, dan ada berbagai jenis alatnya. Ya. Oke, untuk kelanjutannya di next video ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus kalau kalian juga punya pertanyaan atau ada masukan juga boleh komen di bawah ini ya. Makasih. Makasih.